beberapa dokumen karena bisa referensi di sini yang menjelaskan artikel tentang alat-alat yang digunakan saat memasang video. Langsung saja kita ke artikelnya dan selamat menonton. Jadi yang pertama ini ada Fusion Splicer. Atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambungkan secara optik. Ini merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyambungkan sebuah core secara optik, di mana syarat tersebut terbuat atau berbasis kaca, mengimplementasikannya sebagai suatu daya listrik yang telah berubah menjadi sebuah sinar berbentuk laser. Sinar laser tersebut berfungsi untuk memanaskan kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa fusion splicer ini haruslah memiliki keakuratan yang cukup tinggi. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan hasil penyambungan yang sempurna, karena pada saat penyambungan tersebut akan terjadi proses pengelasan media kaca serta peleburan kaca yang akan menghasilkan suatu media di mana dan tersebut akan tersambung dengan utuh tanpa dan bercecer. Hal ini dan akan tersebut memiliki senyawa yang sama. Lanjut ke stripper. Untuk singkatnya nih, stripper adalah sebagai pemotong dan pengupas kulit dan daging kabel. Dan yang ketiga, jadi cleaver ini berfungsi sebagai pemotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas tadi menggunakan stripper. Jadi hasil dari saat pemotongan core ini menggunakan alat yang bernama cleaver ini jelas terpotong dengan rapi. Setelah memotong core dengan cleaver, kita langsung saja ke tahap jointing. Tahap jointing itu tahap menggunakan fusion splicer untuk sebagai penyambung dua kabel optik. Jadi langsung aja ke kita ke OPM atau optical potentiometer. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Jadi ini sebagai pendeteksi seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Jadi ini sebagai pendeteksi sinyal cahaya. Dan di sini ada rumusnya, bisa di pause untuk menontonnya, untuk membacanya maksudnya. Di sini kita lanjut lagi ke optical time domain reflector atau OTDR. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau suatu kabel optik tertentu tertentu, sehingga adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Jadi fungsinya OTDR ini dapat menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Ya, ini bisa mengetahui lokasi gangguan yang terdapat dalam kabel fiber optik, kabel TV, dan kabel koaksial. Nah, dia ini dapat mengetahui ukuran gangguan yang terjadi di dalam kabel TV, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Jadi di sini dia dapat melakukan troubleshooting dengan baik, karena akan sangat mudah menentukan suatu letak lokasi gangguan yang tengah terjadi. Jadi simpelnya ini OTDR dapat
mampu mendeteksi lokasi gangguan. Jadi lanjut saja yang ke-6, light source. Jadi light source ini ibaratkan sebagai pemancar sinyal untuk mengukur suatu redaman jalur atau end-to-end, di mana light source ini akan berfungsi sebagai media yang memberi sinyal. Ya, light source ini sebagai pemancar sinyal. Jadi optical fiber identifier ini sebagai pendeteksi arah sinyal dengan penunjuk arah dan pusat daya yang dilaluinya. Yang 8, visual volt locator. Jadi fungsinya ini dapat mengikuti dari kejaran lasernya, dapat mengikuti set optik pada fiber optik dari POP sampai ke user end-to-end. Bila core tidak bermasalah, akan sampai titik pada tujuan. Jadi sifatnya jika terjadi gangguan, maka pada saat dipancarkan lasernya mungkin tidak sampai ke ujungnya karena terjadi gangguan, mungkin terhambat. Jadi mungkin sampai ke batas di area yang jadi masalah. Jadi ada bit error, ke-9 bit error test. Jadi ini sebagai ngecek koneksi jaringan TDM. Lanjut, ini fiber optic adapter ini lebih sikapnya ini sebagai penghubung kabel. Jadi di sini ada beberapa 4 jenis fiber optic adapter. Yang pertama ada FJ fiber optic adapter. Yang kedua ada SC adapter fiber optic. Yang ketiga ada LC fiber optic adapter. Yang keempat ada ST fiber optic adapter. Yang ke-11 ada splitter optic. Jadi ini merupakan komponen yang bersifat pasif dapat memisahkan daya optik dari satu input serat kedua atau beberapa output serat. Pada pon dikatakan pasif sebab masih tidak lakukan terhadap daya yang digunakan terhadap pelanggan yang jaraknya berbeda dari node speaker. Ya, sifatnya idle dan cara kerjanya membagi daya optik sama rata. Jadi ini dia berapa jenisnya dan bisa di post untuk membacanya. Nah, ini 12 ada fiber node. Fiber node merupakan suatu titik terminasi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi untuk mengubah sinyal optik yang berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melalui kabel koaksial dan sebaliknya. Optical fiber optik merupakan sepotong kabel yang hanya memiliki satu buah potong di ujungnya. Akan disambungkan dengan kabel fiber yang belum konektor. Lanjut lagi, ada optical termination box yang berfungsi sebagai pendistribution fiber seperti FDF yang mampu menghasilkan core. Jadi ada joint closure optic. Joint closure merupakan sebuah box atau tempat untuk menaruh hasil sambungan dari fiber optik. Dan demikian artikel mengenai alat optik dan masing-masing fungsinya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Kesehatan tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.